Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang saatnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk, aku bacain ya pertanyaan pertama ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, apa mas diterima? Apa masih diterima sholat kita bila kita suka minum tuak atau balo nih Ustadz? Tapi nggak sering juga sih dan nggak ada niatan untuk mabuk-mabukan. Hanya ingin minum tuak karena kata nenek-nenek kita mengandung obat alami di dalamnya. Gimana tuh Ustadz? Mohon penjelasannya, makasih. Tadi kan udah dijelasin tapi mungkin karena ini alasannya karena obat gitu Bib. Bagaimana penjelasannya Habib Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khamar yang dibuat dan diproses dari anggur secara asalah itu haram. Tuak yang ternyata mengandung alkohol atau sake dari Jepang tetap hukumnya haram. Yang namal khamar wal maisir wal ansab ritsun min amal syaitan. Al khamru umul khaba'is faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitata jahiliyah. Jelas tuh. Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang minumnya, salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal dalam keadaan khamar, maka ketika khamar masih dalam perutnya, berarti dia mati seperti matinya jahiliyah. Jadi ingat, tidak ada kesehatan yang di dalamnya ada barang yang menjijikan ataupun khamar di dalamnya. Tetap haram ya haram, halal halal, hak hak batil batil. Jadi kita harus bisa memilah-milih mana yang halal kita boleh, yang haram kita jauhkan. Yang boleh, boleh, bismillah. Banyak tempat, banyak rumah sakit, banyak ini itu yang harus dicari. Tapi kalau dia pakai dengan cara yang khamar, summa naudzubillah, nggak akan ada keberkahan di dalamnya. Yang tadi Ustadz Maulana sampaikan, khamar ketika dia gunakan, dia akan bisa merusak semuanya, akalnya, pikirannya dan jiwanya, keganggu semuanya. Padahal banyak obat alami lainnya ya Bib ya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Langsung aja aku mau bacain pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Instagram @laksmita_90. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar tanda diterimanya sholat kita adalah hati juga tenang dan badan terasa segar? Jujur saya kalau habis sholat tuh hati tenang, terus badan sama muka terasa segar Ustadz. Tapi beberapa jam kemudian kadang saya melakukan dosa lagi. Saya bingung sholatnya ini artinya diterima atau enggak ya Ustadz? Mohon jawabannya. Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jikalau disebut hati yang tenang, maka dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jikalau sholat itu adalah disebut yang namanya zikrullah, maka insya Allah itu akan membuat hati tenang. Jadi jadikan sholat itu benar-benar zikrullah. Jadikan sholat itu adalah saat kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal nih kita udah berbagai macam masalah. Siapa sih yang mau mendengarkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita lagi bermasalah sama orangnya teman-teman ya. Capek gue jelasin, gak ada yang mau dengerin gue. Dan yakinlah pada saat itu pula Allah masih mau mendengarkan kita. Lihat Nabi Yunus alaihissalam Dhunnun di dalam perut ikan dia tetap memanggil Allah. Walau padahal kemungkinan didengar sama manusia itu tidak ada. Kita di atas permukaan laut aja kita panggil minta tolong, tolong, tolong. Belum tentu ada yang dengerin kita. Yeah. Nah ini dalam perut ikan, jangankan di dalam perut ikan, di permukaan aja belum tentu ada yang dengerin. Betul. Tapi dalam perut ikan masih memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Yunus yakin bahwasanya kalau Allah itu dimanapun kita berada pasti akan mendengarkan kita. Itu bagaimana caranya supaya sholat itu menjadikan kita tenang. Bahwasanya yakni jadikan sholat itu benar-benar waktu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakini bahwasanya di saat manusia tidak mau mendengarkan kita, yakinlah bahwa masih ada Allah yang mau mendengarkan hambanya meskipun hamba tersebut adalah seorang pendosa. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram Bambang Eko 7. Assalamualaikum Ustadz, apakah usaha dan kerjaan saya yang gagal terus menjadi tanda sholat-sholat saya semua tidak diterima? Karena saya nggak kurang-kurang sholat sunnah, semua dijalankan dan sholat wajib saya tepat waktu. Tapi kok tiap mau mulai usaha gagal dan bahkan saya ditolak di tempat kerjaan. Apakah ini tandanya sholatnya ada yang salah Ustadz? Ya, baik, Maulana. izin buat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang usaha dan kerjaan gagal, apakah ini tanda sholat tidak diterima?
Ingat ya, dalam salat ini kedekatan kita kepada Allah, keberkahannya hilang. Karena bisa jadi orang berkata, ada yang tidak salat tapi usahanya lancar. Lancar, jadi sukses gitu ya. kita lihat keberkahannya. Karena bentuk kelalaian yang dia lakukan dalam salatnya inilah yang menyebabkan hilangnya keberkahan. Sehingga tidak ada kepuasan. Sebenarnya berhasil tapi tidak ada kepuasan. Kemudian tidak mendapatkan hikmah dari salatnya. Karena salat itu mengantarkan kita kaya loh. Ada kepuasan loh. Dan ingat kembali lagi. Orang yang salat itu tidak akan berfaedah salatnya jika tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena salat itu makin dekat kita kepada Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Jamaah terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Kalau sekarang belum dibacain, insya Allah besok akan dibacain dan dijawab sama guru-guru kita. Nah sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita juga, Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah